Perkenalkan nama saya Yusri Ramistu dengan NIM 20 05510232 dengan dosen pembimbing Sri Sudarsi SEMSI. Berikut saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, Long Term Debt to Equity, dan ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan laba pada sektor perusahaan industri retail yang terdaftar di BEI tahun 2019 hingga tahun 2022. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari skripsi saya adalah sektor retail sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2020 hingga 2022 itu, sektor retail cenderung mengalami penurunan laba akibat pandemi, seperti yang dilihat pada tabel berikut ini. Lalu pertumbuhan laba menurut Angkosol 2006 dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, umur perusahaan, tingkat leverage, tingkat penjualan, dan perubahan laba. Menurut Wahyuningsi 2020, rasio keuangan menjadi salah satu cara untuk memprediksi laba. Current ratio membandingkan antara current asset dengan short term debt. Menurut Karyoto 2017, total asset turnover digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi aktiva perusahaan dalam menghasilkan penjualan menurut Siswato tahun 2021. Long term debt to equity membandingkan penggunaan utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri. Lalu ada ukuran perusahaan yang digunakan untuk melihat skala besar kecilnya aset dalam penggunaan dalam perusahaan. Lalu ada rumusan masalah yaitu apakah masing-masing variabel current ratio, total asset turnover, long term debt to equity, ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor industri retail yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2022. Pembatasan masalah ada 3, yaitu 1, hanya meneliti mengenai variabel CR, TAT, LTDER, dan ukuran perusahaan. Lalu penelitian hanya dilakukan pada perusahaan yang bergerak pada bidang sektor industri retail yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2022. Lalu yang terakhir ada hasil penelitian belum dapat dijadikan acuan karena hasil dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pengambilan periode atau masa data berdasarkan keadaan ekonomi dan faktor lain. Lalu ada tujuan penelitian. 1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel current ratio, total asset turnover, long term debt to equity, dan ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor industri retail yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai tahun 2022. Bab 2 saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Tinjauan pustaka ada current ratio itu membandingkan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar perusahaan. Lalu ada TAT itu untuk mengetahui tingkat efisiensi perusahaan atas penggunaan aktiva dalam menghasilkan volume penjualan. Lalu yang ketiga ada LTDER, membandingkan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Ukuran perusahaan itu besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset. Dan yang terakhir pertumbuhan laba atau persentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan dengan rumus seperti yang ada di PowerPoint. Lalu pengembangan hipotesis 1, pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba. CR yang tinggi memiliki arti perusahaan mampu untuk membayar hutang jangka pendek, sehingga CR yang tinggi berarti aktiva lancar perusahaan aman, dan aktiva tersebut dapat digunakan untuk operasional yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan laba. Maka H1 adalah current ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Pengembangan hipotesis 2, pengaruh total asset turnover terhadap pertumbuhan laba. TAT yang tinggi memiliki arti bahwa perusahaan efisien dalam menggunakan aktiva untuk mendapatkan laba, yang akhirnya laba bertambah sehingga meningkatnya pertumbuhan laba. Maka H2 adalah total asset turnover berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Pengembangan hipotesis 3, pengaruh long term debt to equity terhadap pertumbuhan laba. LTDR yang tinggi memiliki arti bahwa risiko perusahaan tinggi atau perusahaan memiliki beban untuk membayar kewajiban, sehingga perusahaan tersebut akan mengalami penurunan laba. Maka H3 adalah long term debt to equity berpengaruh negatif pada pertumbuhan laba. Pengembangan hipotesis 4, pengaruh ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan laba. Ukuran perusahaan yang tinggi memiliki arti bahwa perusahaan memiliki aset tambahan yang bisa digunakan untuk menunjang operasional, sehingga akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan laba. Maka H4 adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Lalu ada bab 3, metode dan rancangan penelitian. Objek dan waktu penelitian ada di perusahaan sektor retail di BEI periode tahun 2019 sampai 2022. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Populasinya adalah perusahaan sektor retail di BEI sebanyak 44 perusahaan. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jenis datanya adalah data sekunder atau didapat dari laporan keuangan. Teknik pengambilan datanya merupakan teknik dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda,
pengujian hipotesis yang secara rinci ada di PPT. Lalu bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi objek penelitian itu objek penelitiannya adalah perusahaan subsektor retail atau perusahaan yang melakukan bisnisnya dengan menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen. Populasinya adalah perusahaan yang tercatat di BEI sebagai retail pada tahun 2019 sampai 2022. Sampelnya bisa dilihat di PPT dengan total data observasi sebanyak 140. Uji normalitas didapatkan skewness sebanyak minus 0,43 dan kurtosis 1,25, maka data dinyatakan normal. Uji multikolinearitas toleransinya lebih besar daripada 0,10 dan V-nya lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikol. Lalu uji autokorelasi dengan asumsi DU lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada 4 minus DU, maka 1,7657 lebih kecil daripada 2, 0,84 lebih kecil daripada 2,2, maka dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Uji heteroskedastisitas signifikannya lebih besar daripada 0,5, maka tidak terjadi hetero. Lalu ada analisis regresi berganda, yaitu Y sama dengan 1,275, min 0,001x1, min 0,003x2, min 0,009x3, dan plus 0,001x4 plus error. Lalu ada uji statistik F. Nilai signifikan lebih kecil daripada 0,5, maka model layak digunakan. Lalu ada koefisien determinasi, variabel CR, TAT, LTDER, dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan variabel pertumbuhan laba sebanyak 25,1%, sedangkan 74,9% dijelaskan variabel lain. Lalu uji statistik T bisa dilihat melalui nilai signifikansinya, yang berarti hipotesis 1 dan 2 ditolak, dan hipotesis 3 dan 4 diterima. Untuk pembahasan, current ratio tidak berpengaruh karena perusahaan memiliki kelebihan aset yang digunakan secara tidak produktif untuk menunjang operasional. Lalu ada total asset turnover, itu juga tidak berpengaruh karena rasio tersebut hanya fokus pada perputaran aset terhadap penjualan, bukan dalam mendapatkan laba. Long term debt to equity diterima karena tingginya LTDR, maka perusahaan memiliki beban untuk membayar kewajiban yang dapat mengurangi laba, maka pengaruhnya akan negatif. Lalu yang terakhir ada ukuran perusahaan, itu diterima, perusahaan memiliki tambahan aset untuk menunjang laba perusahaan sehingga ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan laba. Kesimpulannya adalah data terdistribusi normal, tidak terdapat multikol, bebas autokorelasi, dan tidak terjadi hetero. Lalu ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor retail yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2022. Long term debt to equity berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor retail yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2022. Sedangkan current ratio dan total asset turnover tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor retail yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2022. Demikian penjelasan singkat mengenai skripsi saya. Terima kasih.